Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Harus Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Seorang teman wartawan senior mengingatkan saya sebuah pernyataan yang sempat ramai beberapa hari yang lalu. Pernyataan itu datang dari Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia Ahmad Ali yang dia menyatakan bahwa Jokowi akan all out turun ke masyarakat untuk memenangkan PSI, partai yang kini dipimpin anaknya pada pemilu 2029. Tetapi sebelum itu katanya Jokowi harus beristirahat total sampai tahun 2027 dengan alasan kesehatan. Sekilas memang terdengar seperti penjelasan politik biasa saja dan saya waktu kemarin itu menduga ini bagian dari strategi politik atau yang kita sebut sebagai marketing politik, selain juga memang betul-betul karena alasan kesehatan. Tetapi si teman saya tadi kemudian mempertanyakan, apa benar ini hanya soal kesehatan? Apa benar ini sekedar strategi politik atau jangan-jangan ini cara halus bagi Jokowi untuk menghindar hadir di pengadilan? Ini berkaitan dengan kasus yang sedang dilaporkan oleh dia ya. Karena pertanyaan ini saya kira masuk akal mengingat perkembangan terbaru Polda Metro Jaya telah menetapkan Roy Suryo dan 7 orang lainnya itu termasuk juga Rismun Hasiholan Sianipar, Fauzia Tiasuma dan 5 orang lainnya itu sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Jokowi. Artinya perkara ini sudah masuk di tahap serius. Perkara ini sudah menunggu proses persidangan. Dan dalam konteks kasus pencemaran nama baik, para terdakwa hampir pasti mereka berharap bisa berhadapan langsung, dikonfrontasi langsung dengan pelapor. Dalam kasus ini pelapor adalah Jokowi sendiri. Ya, apalagi termasuk ini kan pasalnya bukan hanya pencemaran nama baik tapi juga Undang-Undang ITE. Dari sinilah kemudian kecurigaan itu muncul. Dr. Tifa yang juga menjadi tersangka dalam kasus atau dalam perkara ini menyampaikan dugaan serupa melalui akun media sosialnya. Dia mengisyaratkan bahwa narasi istirahat panjang hingga 2027 akan menjadi alasan bagi Jokowi untuk tidak muncul di persidangan. Nah, Dr. Tifa bahkan mengatakan bahwa ia sudah tidak sabar ingin bertemu Jokowi di pengadilan untuk melihat langsung dokumen ijazah yang selama ini menjadi pusat kontroversi. Tetapi pada saat yang sama dia tampak ragu. Apakah Jokowi akan benar-benar hadir? Apakah ia berani duduk di ruang sidang dan menjawab pertanyaan secara terbuka? Atau dia menyerahkan sepenuhnya kepada pengacaranya? Dan kemudian hari ini publik mendapat potongan gambar baru, potongan puzzle baru. Potongan yang membuat narasi istirahat total itu terasa makin janggal. Karena justru hari ini Jokowi terlihat hadir di Solo. Hari ini tanggal 17 November 2025 ya. Dia itu terlihat hadir di Bandara Adi Sumarmo bersama istrinya Iriana menyambut kedatangan jenazah dari istri penasihat presiden bidang politik dan keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto. Istrinya Ragaya Usman itu hari ini meninggal dunia dan akan dimakamkan di makam keluarga di Solo. Jokowi mengunggah momen itu di akun Instagramnya. Jadi ya orang kemudian bertanya-tanya, benarkah Jokowi itu harus istirahat total karena dia masih terlihat dia berdiri, berjalan, berbicara dengan sejumlah tokoh dan tidak ada tanda-tanda bahwa dia sedang memasuki fase istirahat total dalam tanda petik seperti yang disebutkan oleh Ahmad Ali, apalagi harus istirahat hingga 2 tahun ke depan. Jadi ada yang tidak sinkron dengan narasi yang disampaikan oleh Ahmad Ali dengan realitasnya bahwa Jokowi ternyata masih muncul di publik. Ketidaksinkronan inilah memunculkan pertanyaan istirahat total bagian dari apa dan untuk keperluan apa pula gitu. Kalau kita rangkai semuanya polanya itu menjadi lebih terang. Pertama ada pernyataan dari PSI bahwa Joko Widodo harus istirahat panjang. Kedua ada perkembangan kasus ijazah yang bergerak ke tahap hukum yang lebih serius. Ketiga ada kehadiran Jokowi di acara publik yang justru menunjukkan bahwa ia masih cukup sehat untuk tampil di ruang terbuka. Dan ini kan memang kalau di bandara ya itu ruang terbuka lah ya. Dan keempat ada kecurigaan langsung dari salah satu tersangka Dr. Tifa bahwa narasi sakit ini akan dipakai sebagai alasan ketidakhadiran dia di persidangan. Jika kita satukan gambarnya itu mulai terlihat bahwa narasi istirahat ini mungkin bukan hanya bagian dari strategi komunikasi politik, tetapi juga menjadi semacam pagar yang disiapkan sejak awal. Pagar untuk menjelaskan ketidakhadiran, pagar untuk membenarkan bahwa dia absen
dari persidangan, pagar untuk menghindari konfrontasi langsung dengan para tersangka di persidangan. Yang jelas mereka ini para terdakwa nantinya itu ingin memanfaatkan momen itu untuk menguji, mempertanyakan, bahkan menantang dokumen yang selama ini menjadi sumber silang pendapat, yakni ijazah Jokowi. Kalau kita tarik ke belakang ya, sebelum lengser, Jokowi itu kan pernah mengatakan kepada wartawan, setelah dia tidak lagi menjabat, dia ingin pulang ke kampungnya di Solo, bahkan rumah pemberian negara kan juga sudah dia siapkan ya, rumah yang sangat besar di Karanganyar ya. Ini Colomadu ini ya. Dia ingin menikmati kehidupan sederhana, menjadi aktivis lingkungan, menanam pohon, dan menjalani hari-hari tanpa beban politik. Itu narasi yang digelontorkan oleh Jokowi sebelumnya. Tapi kita tahu kan Jokowi itu kalau sen kiri berarti belok kanan. Kalau tadi narasinya yang terdengar indah itu bahkan romantis. Tapi yang terjadi justru kebalikannya. Begitu lengser Jokowi nggak pernah benar-benar berhenti. Dia bukannya menghilang dari panggung politik, tapi justru setiap hari muncul di media. Lebih intens, bahkan lebih aktif. Dia misalnya masih menerima sejumlah menteri. Menterinya kabinetnya Pak Prabowo. Ada juga mantan menteri. Juga hadir bergantian ke rumahnya. Dia juga pernah menerima keluarga besar Taipan Muchtar Riyadi. Ini lengkap datang dengan putranya James Riyadi dan cucunya John Riyadi. Dia secara bergiliran menerima relawan, simpatisan, kelompok-kelompok pendukung yang masih datang silih berganti. Aktivitasnya seolah tidak pernah jeda. Tidak ada tanda bahwa ia benar-benar pensiun. Karena aktivitasnya itulah publik justru melihat Jokowi itu tetap cawe-cawe dalam pemerintahnya Prabowo. Ini meminjam istilah yang dia ucapkan sendiri ya. Cawe-cawe terhadap pemerintahan Prabowo. Cawe-cawe terhadap dinamika politik. Cawe-cawe terhadap PSI yang kini dipimpin oleh anaknya. Yang terlihat dia nggak cawe-cawe dalam projo yang kelihatannya sudah mulai dilepas ya. Padahal tadinya projo itu menggadang-gadang Jokowi menjadi ketua umum parpol projo. Dalam situasi seperti itu, tekanan psikologis itu pasti ada. Bahkan boleh jadi ini sangat besar. Karena bersamaan dengan aktivitas politik yang tidak berhenti, dia juga menghadapi serangkaian masalah yang terus menghantui reputasinya. Kasus ijazahnya digugat. Ijazah Gibran anaknya juga digugat. Beberapa kasus korupsi diungkit kembali oleh lawan politik itu misalnya WUS ya, kemudian juga dugaan korupsi kuota haji. Kemudian ini diungkit semua dan publik menghubung-hubungkannya, membentuk persepsi, memperdalam kecurigaan. Dan persepsi publik ini jauh lebih melelahkan daripada aktivitas fisik apapun. Karena itulah banyak yang menilai dan mulai menduga bahwa jika Jokowi memang sakit, sakitnya bukan semata-mata fisik. Mungkin itu justru tekanan psikologis yang paling berat. Seseorang yang selama 10 tahun memegang kekuasaan penuh, tiba-tiba masuk ke ruang di mana dia tidak lagi menjadi pusat perhatian. Padahal dia selama ini menikmati pusat perhatian itu, dalam waktu yang sama justru namanya disorot, legitimasinya digugat, dan keluarganya berada di bawah tekanan politik. Ini saya kira bukan tekanan yang kecil loh ya. Dan kemudian perkembangan hukum kasus ijazah itu adalah pemicu terbesarnya. Karena tiap hari itu media-media sosial dan juga para penentangnya Jokowi itu mempersoalkan ijazahnya. Nah, penetapan tersangka terhadap Roy Suryo ini kan tadinya diharapkan oleh Jokowi untuk membungkam para penentangnya. Tapi ternyata ini justru menjadi titik kritis. Karena setelah ini jalurnya di persidangan. Di ruang sidang tidak ada narasi politis, tidak ada diam sebagai strategi, tidak ada ruang menghindar. Semua harus dijawab, dicatat, dan diverifikasi. Dalam situasi seperti itu, narasi istirahat total sampai 2027 muncul tepat saat tekanan memuncak. Tepat saat Jokowi akan berhadapan dengan situasi paling psikologis mengancam, dikonfrontasi di ruang sidang. Tapi tentu Anda bertanya-tanya dong, apakah pelapor itu wajib hadir? Dan mengapa penetapan tersangka menjadi momen yang ditunggu para terdakwa? Secara hukum, pelapor itu tidak wajib hadir kecuali dipanggil sebagai saksi. Jadi ini apa ya? KUHAP-nya ya, ini yang ngatur ya berarti ya. Jika pelapor tidak hadir, perkara tetap jalan. Jaksa itu dapat menggunakan BAP, berita acara pemeriksaan, karena itu juga di bawah sumpah, kuasa hukum dapat menggantikan kehadirannya, dan secara KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga tidak ada yang dilanggar. Tetapi bagi para tersangka yang memang wajib hadir, nantinya jadi terdakwa ya kalau sudah di pengadilan, momentum ini tampaknya adalah sesuatu yang sangat mereka tunggu. Ketika Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond datang ke Polda untuk menjalani pemeriksaan kemarin, kan suasananya justru memperlihatkan energi yang berbeda. Sejumlah pendukung menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Lagu itu bukan sekedar hiburan, itu adalah simbol.
untuk membawa argumen mereka ke ruang yang paling resmi pengadilan. Roy Suryo misalnya menegaskan, saya bukan mewakili saya sendiri. Dr. Rismond tidak mewakili Dr. Rismond sendiri. Dr. Tifa juga tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Itu kata Roy Suryo. Sikap mereka sangat jelas. Ini momen yang mereka tunggu karena mereka ingin konfrontasi langsung. Mereka ingin menanyakan satu hal paling fundamental. Pak Jokowi mana ijazah asli itu, gitu ya. Dan justru di titik ini posisi Jokowi menjadi sangat rentan. Secara hukum dia memang boleh tidak hadir. Tapi ingat ya, secara politik ketidakhadiran akan menimbulkan persepsi. Ini bukan persoalan hukum lagi, ini soal persepsi publik. Yang muncul persepsi publik kalau dia tidak hadir, dia tidak sanggup, dia tidak siap menghadapi ruang sidang yang transparan. Jadi jika kita rangkai semua potongan gambarnya dari awal, ada satu pola yang sulit untuk diabaikan. Pertama, pernyataan Ketua Harian PSI Ahmad Ali bahwa Jokowi harus beristirahat total sampai tahun 2027. Kedua, fakta bahwa hari ini Jokowi muncul di Solo, di depan publik ketika ikut menyambut jenazah Rugaya Usman, istri dari mantan Menko Polhukam Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto. Ketiga, tekanan psikologis yang terus membayangi dirinya setelah tidak lagi menjadi presiden. Ini tekanan ini dari gugatan ijazahnya, dari ijazah Jokowi sendiri, gugatan Gibran, dan isu korupsi yang diangkat kembali, serta dari sorotan publik bahwa dia terus cawe-cawe dalam pemerintahan baru. Yang keempat, perkembangan hukum yang semakin serius di mana Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismond ditetapkan sebagai tersangka dan mereka justru menyambut momen itu sebagai kesempatan yang mereka tunggu-tunggu. Di tengah semua itu, narasi istirahat total tampak berdiri tidak pada ruang yang kosong. Narasi itu muncul pada momen yang sangat tepat ketika Jokowi berada pada persimpangan yang paling sulit dalam hidupnya. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan pengaruh politisnya, melindungi keluarganya, memastikan rencana politik menuju 2029 tetap mulus. Di sisi lain, dia berhadapan dengan sebuah perkara yang bukan sekedar perkara hukum, tetapi perkara simbolik yang menyentuh legitimasi dirinya sejak awal. Dan perkara ijazah ini adalah jenis perkara yang mustahil dijawab dengan retorika politik. Di ruang sidang tidak ada ruang untuk diam. Tidak ada ruang untuk menghindar. Tidak ada ruang untuk memilih pertanyaan mana yang mau dijawab. Semua harus jelas. Semua harus dibuktikan. Semua dicatat dalam berita acara resmi dan semua dapat diperiksa ulang termasuk oleh publik. Karena itu wajar jika publik mulai menduga bahwa narasi istirahat panjang itu bukan hanya persoalan kesehatan, bukan hanya strategi komunikasi menjelang 2029, tetapi juga cara untuk menciptakan landasan agar Jokowi tidak harus hadir di persidangan. Tidak harus berlangsung bertemu dengan para terdakwa. Tidak harus menjawab pertanyaan yang selama ini hanya ia hadapi dalam bentuk rumor. Dalam konteks perang persepsi, ketidakhadiran justru bisa lebih menentukan dibandingkan hasil persidangan itu sendiri. Jika Jokowi tidak hadir, publik dapat menafsirkan bahwa dia itu tidak siap, dia bersalah, bahwa dia menghindar, dia ada yang mencoba, dia sembunyikan, bahwa ia tidak ingin berada dalam ruang di mana fakta diuji dan dicatat. Persepsi ini bisa jauh lebih mempengaruhi reputasinya dibanding apapun yang diputuskan hakim terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Apalagi para tersangka telah menunjukkan bahwa mereka siap, mereka justru menunggu. Mereka datang dengan pendukung massa mereka dan menyanyikan lagu Tak Gentar, dan Roy Suryo menegaskan bahwa mereka bergerak bukan untuk dirinya sendiri. Tapi dia mengklaim mewakili publik dan yang menginginkan kebenaran dibuka. Sikap optimistik ini membuat persidangan menjadi arena yang sangat strategis bagi mereka. Arena untuk menekan balik Jokowi. Karena itu Jokowi memilih tidak hadir meskipun sah secara hukum. Dia absen, ini yang akan tetap menjadi isu besar. Ini bukan lagi soal pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini soal persepsi publik. Dan titik inilah strategi apapun yang disusun, apakah narasi sakit, narasi istirahat, atau narasi pemulihan kesehatan sampai 2027, pada akhirnya akan diukur bukan oleh kebenaran, melainkan oleh bagaimana publik menilainya. Saya Arsubun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.